Tabe. Jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Sekarang saya mau bicara soal kemunculan beberapa orang di Indonesia yang mengaku sebagai nabi. Setidak-tidaknya catatan saya, di Indonesia sudah ada sekitar 10 orang yang pernah mengaku sebagai nabi. Sebutlah beberapa nama, antara lain di sini ya. Saya baca, ada Lia Eden, ada Ahmad Musadek, ada Cecep Solihin, ada Asriyanti Samuda, ada Gus Jari bin Supardi, ada Eyang Endet, ada Sutarmin, lalu 8 Sri Hartati, 9 Abdul Mujib, dan sekarang ke-10 adalah Sang. Meskipun sekian banyak orang mengaku sebagai nabi, tetapi belum pernah ada yang sukses eksis sebagai nabi. Mengapa demikian? Karena di Indonesia setiap orang yang muncul dan mengaku sebagai nabi beserta pengikut-pengikutnya langsung ditolak. Bahkan ada yang diancam membunuh, sehingga tidak pernah terjadi ke-10 orang Indonesia yang mengaku sebagai nabi. Tidak tahu sekarang Sang akan sukses menjadi nabi atau tidak, tetapi proses masih terus berjalan. Namun penolakan-penolakan juga sama seperti para pendahulunya, mulai dari Lia Eden sampai Ahmad Musadek dan seterusnya, selalu mendapat penolakan. Itu terjadi di Indonesia. Saya membayangkan kita orang Indonesia, kalau kita hidup di zaman dulu, zaman nabi-nabi zaman dulu, saya kira mungkin tidak ada nabi juga, karena kita selalu menolak, mesti tidak percaya. Kalau dilihat dari keterbukaan pemikiran, jadi orang yang menerima nabi itu sebenarnya boleh dibilang adalah masyarakat yang berpikiran terbuka, bisa menerima. Persoalan dia mau percaya atau tidak percaya seseorang menjadi nabi, itu soal lain. Silakan saja bagi yang mau percaya, bagi yang tidak, ya tidak. Sama juga dengan sekarang, tidak semua orang mengakui para nabi dari Nabi Adam sampai sekarang. Berarti nabi itu kan terserah siapa yang mau mengakui. Bagi yang tidak mau mengakui, ya tidak. Di masa lalu ternyata sudah pernah terjadi 25 nabi. Berarti peradaban berpikir orang di masa lalu bisa jauh lebih maju dari kita. Kenapa? Mereka bisa lebih terbuka daripada kita pola pikirnya. Sehingga muncullah 25 nabi. Setelah itu, masyarakat kita tertutup, merasa tidak pernah yakin lagi dan tidak akan menerima lagi. Pertanyaan kita adalah, jika kita hidup di masa lalu, mungkinkah nabi ada? 25 nabi itu ada. Jangan-jangan nabi-nabi di masa lalu pun mati di tangan kita juga. Karena kita sebagai masyarakat yang tidak terbuka, berpikiran tertutup. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya kita ini siapa sih? Kok sampai kita menjadi orang-orang yang menjadi penyeleksi para nabi? Seolah-olah kitalah yang punya hak, pemegang hak untuk melarang orang lain tidak boleh jadi nabi, atau mengakui orang lain jadi nabi. Pelarangan-pelarangan ini, pertanyaan kita adalah, dari mana kita mendapat otoritas untuk melarang seseorang tidak boleh jadi nabi? Dari mana kekuasaan itu, hak itu ada pada kita, kita terima? Apakah kita ini mendapat perintah langsung dari Tuhan untuk melarang orang lain tidak boleh jadi nabi? Siapa yang mendapat perintah? Seperti seseorang menjadi sarjana, kan ada otoritas kampus, ada rektor yang punya hak yang mengukuhkan seseorang menjadi sarjana, seseorang menjadi doktor, seseorang menjadi pastor, seseorang menjadi guru besar atau profesor. Itu kan ada orang-orang yang diberi hak. Pertanyaannya, siapa yang diberi hak untuk mengesahkan dan tidak mengesahkan, atau menolak atau menerima seseorang menjadi nabi atau ditolak tidak boleh jadi nabi? Saya kira sampai sekarang Tuhan Allah tidak pernah
menugaskan kepada manusia sekelompok orang untuk melarang orang lain atau menerima, menyeleksi seseorang menjadi nabi. Bahkan kita sudah menutup peluang. Tidak boleh ada orang yang menyusul jadi nabi lagi. Apakah Tuhan bersabda, "Hai si A, si B, kamulah yang saya percayakan untuk menghakimi, untuk mengadili, untuk mengesahkan seseorang boleh jadi nabi atau tidak"? Apakah ada? Kan tidak ada. Tapi itu terjadi di Indonesia. Kita tahu dari mana bahwa itu orang nabi atau tidak. Kalau di masyarakat bijaksana, di negara bijaksana dengan masyarakat bijaksana, saya pastikan bahwa tidak ada penolakan. Yang mau ikut silakan, yang tidak mau ikut silakan. Yang mau percaya kepada seseorang ini dianggap nabi, silakan. Yang tidak percaya, silakan. Sama juga dengan semua nabi yang pernah ada. Tidak semua orang mempercayai seorang nabi. Tidak semua. Hanya kepada mereka-mereka yang percaya saja. Kalau di negara bijaksana, kalau di masyarakat bijaksana, peradaban yang bijaksana, silakan. Setiap orang boleh menyatakan dirinya nabi. Persoalan siapa yang mau percaya? Ya monggo. Kalau saya tidak percaya, jangan paksa saya. Tapi kalau ada orang yang mau percayainya, ya saya jangan melarang mereka. Itu saja. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.